Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu. Atas kodrat iradatmu lah kami diperkenankan hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat. Semoga sertifikat-sertifikat ini bisa menjadi wasilah turunnya rizki bagi rakyat, menciptakan kedamaian dan ketenteraman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami di dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujud hari esok yang lebih baik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan ridho-Mu, menjadi negara yang maju, sejajar dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kusuma bangsa kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, untuk kategori RTR nasional, yakni RT-RWN, RTR Pulau, dan RTR KSN, dan untuk kategori RTR daerah, yakni RT-RW Provinsi, RT-RW Kabupaten Kota, dan RDRT Kabupaten Kota. Sekarang kita akan memulai penggunaan RTR online. Pertama, buka website gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/. Untuk contoh kasus, cara membuka peta KSN Papua. Klik tambahkan data, lalu klik kategori untuk kelompok layar. Selanjutnya, klik konfirmasi hingga muncul pemberitahuan di pojok kanan layar. Tunggu hingga keluar pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Terakhir, klik ikon 3 lingkaran untuk tampilan data yang lebih jelas. Sekarang, mari mengenalkan menu yang ada di RTR Online. Pertama, menu tambah data. Tujuannya adalah untuk menambahkan data yang akan ditampilkan. Kedua, menu daftar layar yang bertujuan untuk menampilkan daftar layar yang digunakan. Dan yang ketiga adalah menu legenda yang berguna untuk mengatur legenda peta. Menu selanjutnya di RTR Online yakni galeri peta dasar yang berfungsi untuk memilih peta dasar yang ditampilkan dalam RTR Online. Terakhir, menu panduan untuk memberikan informasi panduan menggunakan RTR Online. Bagan proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sesuai dengan Permen PU nomor 5 tahun 2008 terdiri dari ruang perkotaan terbagi ke dalam 2 ruang, yakni terbangun dan terbuka. Ruang terbangun terdiri dari 40% hunian dan 20% non-hunian. Sedangkan ruang terbuka terdiri dari 12,5% taman, 20% jalan, lainnya 7,5%. Ruang terbuka hijau kota sebesar 30% yang terbagi 2, yakni ruang hijau privat sebesar 10% dan ruang terbuka hijau publik sebesar 20%. Ruang terbuka ialah ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area ataupun kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur. Penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka hijau ialah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok. Penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ialah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman untuk mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Halo Sobat ATR BPN, jika kamu sudah memiliki aplikasi Sentuh Tanahku, kini saatnya untuk memverifikasi kembali akun Sobat ATR BPN. Caranya mudah sekali loh. Yang pertama, klik aplikasi Sentuh Tanahku di handphone Sobat ATR BPN. Lalu masuk ke menu utama pada aplikasi Sentuh Tanahku. Selanjutnya, pada tampilan menu utama akan muncul notifikasi untuk memverifikasi akun sekarang. Kemudian, pilih jenis ID untuk memverifikasi akun Sobat. Setelah itu, ambil foto KTP kalian dan pastikan peletakan KTP sudah benar. Lalu, Sobat ATR BPN lakukan selfie dengan memegang KTP sekaligus. Selanjutnya, verifikasi akun Anda dengan mengisi lengkap biodata diri Sobat ya. Tunggu sampai proses verifikasi akun selesai ya. Jika akun Sobat sudah terverifikasi, maka Sobat dapat menanyakan berkas Sobat sudah sampai di mana. Jika Sobat menggunakan pelayanan pertanahan. Selain itu, sertifikat tanah Sobat juga dapat diakses menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Mudah kan? Selamat mencoba dan nikmati kemudahan aplikasi Sentuh Tanahku. Mari sini, sertifikatkan tanahmu agar hidup lebih sejahtera. Ikut PTSL, pastikan subjeknya, pastikan objeknya, pasang batas tanahmu, partisipatif semua pihak. Ini kerja nyata
bukan janji semata. Pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian hanya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk menyelesaikan sertifikat ini hanya pembayar di dalam peraturan Rp150.000 untuk patok. Mungkin ada yang diminta sampai jutaan rupiah agar sekarang juga dilaporkan kepada saya. Kalau ada mafia tanah ingin menipu masyarakat, segera laporkan kepada kepolisian atau kejaksaan. Kalau nggak mempan, langsung laporkan kepada saya. Jangan sampai permasalahan tanah rakyat ini dipermainkan oleh para mafia tanah. Ini adalah semua sertifikat yang keluar dari kantor BPN, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang Bapak Ibu miliki. Tahun depan kira-kira mungkin di seluruh Indonesia masih ada 6 jutaan, tapi moga-moga juga bisa diselesaikan. Ini kita ingin mati-matian agar tahun depan itu bisa diselesaikan, tapi kalau kepleset mungkin masih 6 juta. Artinya tahun depannya lagi sudah semua lahan tanah di Indonesia, di negara kita sudah pegang sertifikat semuanya. Ini kerja keras mati-matian dari kantor BPN kabupaten, kantor BPN di provinsi, juga kantor BPN di pusat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan yang adil dan Diulang. Ketiga, persatuan. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dengan kebijaksanaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu kota negara Indonesia yang baru namanya IKN, disingkat IKN, Ibu Kota Nusantara, Pak. ya, betul, Ibu Kota Nusantara, betul. Alhamdulillah. Ya, IKN itu juga Ibu Kota Nusantara. Tapi dijawabnya sebetulnya hanya satu kata aja, Nusantara atau Ibu Kota Nusantara. Kita ingin dengan sertifikat ini bisa mensejahterakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk menyelesaikan sertifikat ini hanya membayar di dalam peraturan Rp150.000 untuk patok. Mungkin ada yang diminta sampai jutaan rupiah agar sekarang juga dilaporkan kepada saya. Kalau ada mafia tanah ingin menipu masyarakat, segera laporkan kepada kepolisian atau kejaksaan. Kalau nggak mempan, langsung laporkan kepada saya. Jangan sampai permasalahan tanah rakyat ini dipermainkan oleh para mafia tanah. Ini adalah semua sertifikat yang keluar dari kantor BPN, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang Bapak Ibu miliki. Tahun depan kira-kira mungkin di seluruh Indonesia masih ada 6 jutaan, tapi moga-moga juga bisa diselesaikan. Ini kita ingin mati-matian agar tahun depan itu bisa diselesaikan, tapi kalau kepleset mungkin masih 6 juta. Artinya tahun depannya lagi sudah semua lahan tanah di Indonesia, di negara kita sudah pegang sertifikat semuanya. Ini kerja keras mati-matian dari kantor BPN kabupaten, kantor BPN di provinsi, juga kantor BPN di pusat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kemanusiaan yang adil. Diulang, ketiga, persatuan. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dengan kebijaksanaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu kota negara
Indonesia yang baru namanya IKN, disingkat IKN, Ibu Kota Nusantara, Pak. ya, dah betul, Ibu Kota Nusantara, betul. Alhamdulillah. Ya, IKN itu juga Ibu Kota Nusantara. Tapi dijawabnya sebetulnya hanya satu kata aja, Nusantara atau Ibu Kota Nusantara. Kita ingin dengan sertifikat ini bisa mensejahterakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ada waktu yang hilang, ada rasa yang pergi, namun langkah tak mungkin berhenti, kita jadi pemenangnya. Kadang merasa lelah, namun takkan menyerah. Kau tak pernah berjalan sendiri, yakinlah kita jadi juara. Hari ini kita masih bisa tersenyum, tetes keringat kita takkan mudah untuk dilupakan. Bergandengan tangan untuk satu tujuan, jika kita bersama pasti bisa meraih bintang. Kami pejuang PTSL bekerja sesuai aturan, pantang kami berbuat teledor, tetap semangat jangan kasih kendor. Kami pejuang PTSL, nikmati hari dan selalu happy. Panas terik hujan menghadang, sertifikat membuat masyarakat senang. Hari ini kita masih bisa tersenyum, tetes keringat kita takkan mudah untuk dilupakan. Bergandengan tangan untuk satu tujuan, jika kita bersama pasti bisa meraih bintang. Kami pejuang PTSL bekerja sesuai aturan, pantang kami berbuat teledor, tetap semangat jangan kasih kendor. Kami pejuang PTSL, nikmati hari dan selalu happy. Panas terik hujan menghadang, sertifikat membuat masyarakat senang. Kami pejuang PTSL bekerja sesuai aturan, pantang kami berbuat teledor, tetap semangat jangan kasih kendor. Kami pejuang PTSL, nikmati hari dan selalu happy. Panas terik hujan menghadang, sertifikat membuat masyarakat senang. Halo Sobat ATR BPN, tahukah kamu apa itu reforma agraria? Reforma agraria adalah suatu penataan kembali susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan rakyat kecil, seperti petani, buruh tani, nelayan, dan lainnya, secara menyeluruh dan komprehensif. Nah, Sobat ATR BPN, pernahkah terpikirkan oleh kalian mengapa kita perlu reforma agraria? Reforma agraria diperlukan yang pertama untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Yang kedua, dengan adanya reforma agraria, kita dapat menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Keempat, meningkatkan ketahanan pangan. Dan kelima, menyelesaikan konflik agraria.
Adapun sumber-sumber tanah dalam pelaksanaan reforma agraria yaitu tanah pelepasan kawasan hutan, tanah bekas hak guna usaha atau hak usaha yang ditelantarkan, dan tanah negara bebas. Berikut Sobat ATR BPN, penjelasan singkat mengenai reforma agraria. Semoga dapat membantu Sobat ATR BPN dalam memahami reforma agraria. Setiap hari, setiap orang bekerja keras, menukar waktu dan tenaga agar setiap aspek kehidupan terpenuhi. Mengurus tanah salah satunya. Sebuah aset yang berharga. Karenanya, di balik sepetak tanah, butuh rangkaian data dan verifikasi. Namun, ini bukan berarti pengurusannya harus selalu rumit. Insan ATR BPN telah bekerja secara sangat cepat dan efektif. Dalam konteks ini, jajaran Kementerian ATR BPN mulai memperlakukan transformasi tata kelola kerja dalam bentuk pelayanan berbasis digital. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, setiap individu di Kementerian ATR BPN menukar setiap detik dan tenaga, mengumpulkan data tanah dan mendaftarkannya dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku. Kami menginvestasikan waktu dan tenaga agar setiap kepengurusan tanah semakin mudah, merampingkan berkas manual menjadi berkas digital, sehingga akses informasi bisa dilakukan lewat aplikasi Sentuh Tanahku dan Kistaru, kapanpun dan dimanapun, untuk menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Bahkan, detail visual dan pemetaan tata ruang bisa dilihat secara langsung melalui aplikasi Bumi. Sebuah ekosistem data ruang dan pertanahan, efisiensi untuk setiap orang, yang setiap hari terbangun, bekerja, dan memaksimalkannya. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi. Inilah yang sedang kami lakukan. Inilah yang akan kami wujudkan untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Saat ini, pelayanan dari Kementerian ATR BPN semakin mudah dengan adanya layanan elektronik. Dimanapun Anda dapat mengakses serta mengetahui informasi bidang tanah Anda. Beberapa pelayanan elektronik yang dapat diakses yaitu 1. Pelayanan hak tanggungan. Jenis hak tanggungan yang dapat diajukan melalui sistem HTL meliputi pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditor, penghapusan hak tanggungan, serta perbaikan data. Yang kedua adalah pengecekan sertifikat. Layanan pertanahan pengecekan sertifikat ini berguna untuk memastikan sertifikat tanah asli atau tidak. Digunakan pada saat peralihan hak atas tanah atau perbuatan hukum untuk meyakinkan para pihak mengenai keaslian sertifikat tanah. Selain itu, diperlukannya pengecekan sertifikat tanah adalah untuk melihat catatan yang ada di dalamnya. Apakah sudah sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan? Catatan tersebut disimpan di kantor pertanahan. Yang ketiga adalah surat keterangan pendaftaran tanah. Surat ini diterbitkan secara resmi oleh kantor pertanahan untuk menerangkan status riwayat tanah yang berdasarkan informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis dari sebidang tanah. Yang keempat adalah pelayanan informasi nilai tanah atau ZNT. Pelayanan ini diperuntukkan sebagai informasi mengenai nilai harga tanah dalam wilayah tertentu. Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat mengakses www.atrbpn.go.id/panduan. Selain pelayanan elektronik di atas, Kementerian ATR BPN juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan layanan aplikasi Sentuh Tanahku. Kedua layanan ini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat telepon genggam Anda. Layanan pengaduan masyarakat dapat mengakses media sosial ATR BPN dan menyertakan hashtag Tanya ATR BPN.
Dan untuk layanan Sentuh Tanahku, Anda dapat mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku. Pada aplikasi ini, Anda dapat mengakses persyaratan dan simulasi biaya pertanahan. Anda juga dapat melihat langsung lokasi bidang tanah Anda pada peta online. Dan Anda dapat mengetahui informasi lengkap mengenai sertifikat Anda. Mengenal pembagian ruang. Seseorang dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan ruang untuk melakukan kegiatan, seperti misalnya ruang untuk makan, ruang untuk berjalan, ruang untuk bekerja, dan lain-lain. Sehingga secara fungsional, ruang dapat diartikan sebagai tempat, wilayah, ataupun wadah yang dapat menampung sesuatu, atau bisa juga diartikan bahwa ruang merupakan wadah seseorang atau banyak orang untuk melakukan kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Seberapa penting penataan ruang? Ruang terbatas dan jumlahnya relatif tetap, sedangkan jumlah manusia dan aktivitasnya berkembang pesat. Meningkatnya kebutuhan ruang tanpa adanya pengaturan akan membahayakan ekosistem, karena ruang bukan hanya untuk manusia. Bumi merupakan tempat kehidupan seluruh makhluk hidup yang satu sama lain saling membutuhkan. Ruang yang baik seharusnya akses antara berbagai kepentingan terhubung dengan baik. Ruang di mana manusia masih bisa melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang yang nyaman dengan komposisi yang baik antar setiap elemen penyusunannya, manusia, ruang, terbuka hijau, binatang, dan sebagainya. Mengenal penyelenggaraan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penataan ruang dan penyelenggaraan penataan ruang sangat penting untuk diperkenalkan kepada generasi muda agar dapat mengetahui permasalahan, peraturan, solusi, dan peran yang dapat diambil oleh generasi muda untuk dapat menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tingkatan rencana tata ruang. Secara administrasi, RT/RWN adalah tingkatan tertinggi yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang seluruh wilayah Indonesia. RT/RW provinsi mengatur penataan ruang provinsi, misalnya DKI Jakarta. RT/RW kabupaten atau kota memuat kebijakan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang kabupaten atau kota. RT/RW kabupaten atau kota ini menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. RDTR kabupaten atau kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota. Sungguh eksotis menggambarkan pesona negeri ini. Gugusan pulau yang saling membentang dari sudut barat hingga sudut timur menjadi ciri khas tersendiri bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia yang secara geografis 2/3 luas lautan lebih besar daripada luas daratan, menjadi tantangan tersendiri bagi kami, masyarakat yang tinggal di tanah air Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk berbagi cerita tentang mengabdi mengukur negeri.
Hidup di tengah dinamikanya negara kepulauan membuat mereka tidak pernah menyerah, senantiasa mengukur setiap jengkal tanah, melawan segala keterbatasan agar tiap tanah siap didaftarkan, memberikan harapan dan kepastian untuk seluruh masyarakat Indonesia. Rasa cinta yang besar membuat mereka mengabdi di pelosok negeri. Mereka ingin memanfaatkan masa mudanya agar memiliki arti. Pengabdian itu artinya menyerahkan diri kepada negara tanpa mengharapkan balasan apapun. Tujuannya hanya satu, agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Nama saya Ikram Ismail, umur saya 30 tahun. Nama saya Randi Juwimantoro, umur saya 24 tahun. Saya petugas ukur kantor pertanahan Kota Ternate. Mereka adalah perantau yang ditugaskan di daerah kepulauan jauh dari hingar-bingar kota. Karena ditugaskan, ia harus rela meninggalkan keluarganya di rumah untuk menjadi abdi negara. Tugas di daerah kepulauan tidaklah mudah, karena sebagian besar pulau-pulau belum terkoneksi oleh sarana transportasi yang bisa menunjang. Akses dari satu pulau ke pulau lain di banyak tempat masih sangat sulit dilalui. Pada beberapa daerah, pelayaran laut yang reguler hanya melayani masyarakat sekali dalam seminggu. Belum lagi pada musim angin pada bulan-bulan tertentu akan memutus jalur transportasi tersebut. Biaya transportasi antar pulau masih sangat mahal harganya. Jadi petugas ukur tuh enak sebenarnya. Kita bisa kemana-mana,
Mohon perhatian. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di tempat acara. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, penjabat Gubernur Jawa Tengah beserta Forkopimda se-Provinsi Jawa Tengah, Bupati Wonosobo, para penerima sertifikat serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat oleh Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat oleh Presiden Republik Indonesia. Para perwakilan penerima, kami silakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Mohon perkenan Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan sertifikat tanah. Mohon mendampingi Menteri ATR Kepala BPN dan penjabat Gubernur Jawa Tengah. Ibu Wasiah, Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya Bapak Misno, Kabupaten Wonosobo. Ibu Wasilah, Kabupaten Wonosobo. Bapak Ngahadun, Kabupaten Wonosobo. Bapak Mugianto, Kabupaten Wonosobo. Ibu Umi Lailatul Asia, Kabupaten Wonosobo. Bapak Muhtadi, Kabupaten Purworejo. Bapak Ponirun, Kabupaten Purworejo. Ibu Husnul Khotimah, Kabupaten Kebumen. Dan Ibu Puniah, Kabupaten Kebumen. Selanjutnya kami mohon perkenan untuk berfoto bersama. Kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para menteri yang hadir bersama saya Pak Menteri ATR BPN, Bapak Menteri PU, Bapak Menteri Kesehatan, Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Bupati,
Wonosobo, Bapak Ibu sekalian, penerima sertifikat yang saya hormati. Dari pagi subuh tadi, saya subuh ya, setengah gangsal, 5:45 berangkat menuju ke Airport Halim. Ya. Sampai di Solo jam 7. Jam 7 sampai di Solo. Dari Solo ke Solotigo. Ada 1, 2, 3 acara. Dari Wonosobo menuju ke, dari Solotigo menuju ke Magelang. Buatan Wonosobo sih. Dari Solotigo menuju ke Magelang. Dari Magelang ada acara 2, tapi di Muntilan, agak jauh hampir ke mepet di Jogja, balik lagi ke Temanggung. Temanggung ada acara, baru ke sini. Yang menyebabkan terlambat di jalan penuh orang. Di sini tadi udah di Wonosobo sendiri mau masuk ke kota saja sulit, mobilnya sulit, orang di jalan banyak sekali. Jadi telat, di sini saja telat 15 menit. Harusnya mobil bisa lancar, nggak bisa berjalan. Sehingga mobilnya didampingi pas pampres. Pelan-pelan. 4:30 dari istana. Sampai di Wonosobo sekarang jam 5:15. Itulah tugas harian yang selalu saya emban. Karena apa? Karena negara kita ini negara besar. Jangan berpikir negara kita Indonesia ini kecil, gede. Penduduknya saja nomor 4 di dunia. Ekonomi kita ini masuk sekarang ke 16 besar. Coba bayangkan, banyak negara itu hanya satu daratan. Kita ini 17.000 pulau. Setiap pulau memerlukan pelabuhan, memerlukan listrik, memerlukan sekolah, memerlukan puskesmas, memerlukan rumah sakit. Pulaunya yang agak gede memerlukan airport. Bayangkan betapa sangat tidak mudahnya mengelola negara ini. Sukunya bermacam-macam, 714 suku. Bahasanya berbeda-beda. Bahasa daerahnya ada 1.300-an. Negara lain tidak seperti itu beragamnya. Daratan 1, nggih kan? Airportnya dibuat 4 cukup. Kalau di Indonesia, di pulau yang agak besar tidak dibuat airport, pas gelombang tinggi mengandalkan pelabuhan laut, begitu gelombangnya tinggi, sudah logistik, beras dan lain-lain nggak bisa masuk ke pulau itu. Pripun? Kelaparan gitu. Oleh sebab itu, inilah yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan. Kalau tinggalnya di Wonosobo, enggak memikirkan ada gelombang tinggi atau, ini kan boten-boten gelombang beriki. Ombak nih lho, ombak. Nggih. Nah, itu Indonesia. Saya pernah terbang dari Aceh ke Papua. Acehnya di Banda Aceh, Papuanya bukan di Jayapura, tapi di Wamena.
memakan waktu 9 jam 15 menit. Naik pesawat, bayangkan kalau naik kapal berapa minggu. Itu kalau terbang dari London, saya hitung ke timur, sudah melompati 7 negara. Jadi negara ini negara besar sekali. Mula mikir negara nggih mboten gampang. Awake nganti kuru. Oke, sekarang urusan sertifikat. Penjen pun nampi sedanten nggih? Coba diangkat, saya ingin lihat betul-betul sudah terima belum. Saya ingin memastikan bahwa BPN Kabupaten Wonosobo, Kanwil, BPN Jawa Tengah sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebentar, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5.000, betul. Pon, asli berarti 5.000 hari ini diterimakan. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, 2015 harusnya itu ada 126 juta sertifikat yang harus sudah dipegang oleh masyarakat. Karena ada 126 juta bidang tanah di Republik Indonesia ini, di negara kita ini. Dan saat itu baru yang dipegang ternyata setelah saya suruh hitung, yang 126 juta yang sudah dipegang masyarakat berapa? Ternyata baru 46 juta. Artinya ada 80 juta masyarakat yang memiliki lahan tanah tapi tidak pegang sertifikat. Sehingga yang terjadi apa? Sengketa di mana-mana. Konflik tanah ada di mana-mana. Rame antar tetangga, rame antar saudara, rame masyarakat dengan pemerintah, rame masyarakat dengan perusahaan. Teng pundi-pundi. Saya itu kalau ke desa, ke daerah, suaranya itu yang saya terima 2015. Terus saya cek ke BPN. Berapa sih Pak Menteri? Setahun bisa menyelesaikan sertifikat, kurangnya kan 80 juta. Setahun ternyata hanya bisa menyelesaikan 500.000 sertifikat. Artinya Bapak Ibu kedah nenggo harus nunggu berapa tahun? 160 tahun. Nggih mboten? 80 juta setahunnya ming gangsal 100.000. 160 tahun Bapak Ibu baru bisa menerima sertifikat ini. Nggih. Kerso. Ingkang kerso, angkat tangan saya beri sepeda. Nunggu 160 tahun, dapat sertifikat, silahkan maju, saya beri sepeda. Nggih. Itulah kenapa saat itu saya perintahkan kepada Menteri BPN, enggak mau tahu caranya, saya minta saat itu langsung melompat menjadi 5 juta, melompat menjadi 7 juta, melompat menjadi 10 juta. Dan saat ini yang sudah selesai berapa Pak Adi? Sampai akhir 2023? 110 juta sertifikat yang sudah selesai. Niku sing jenenge kerja. Nggih? Niku sing jenenge kerja. Cek, saya cek. Setiap minggu, setiap bulan berapa keluarnya? Coba, nunggu 160 tahun. Ya, sekarang sudah pegang sertifikat semuanya. Dilihat, cek di sini.
ada nama pemegang hak, karena sertifikat itu adalah tanda bukti hukum hak tanah yang Bapak Ibu miliki. Di sini juga ada luasnya berapa, di surat ukur ada luas lahan berapa, semuanya ada semuanya. Jangan sampai keliru nama, jangan sampai keliru luas. Yang kedua, biasanya kalau sudah pegang sertifikat, biasanya ingin disekolahkan. Kula niku ngertos mawon. Ning nggih mboten sedanten. Nggih. Hati-hati kalau mau meminjam uang dengan agunan sertifikat, dengan jaminan sertifikat. Hati-hati, tolong dikalkulasi tenan. Dihitung sing teliti. Jangan mikir pas dapatnya, tapi berpikirlah saat nyicilnya, saat nyaurnya setiap bulan. Ngoten, nggih? Jadi kalau mau sertifikat luasnya gede, lahannya mau pinjem, waduh, pinjem 500 juta dapat ini. Sama bank ya diberi, agunannya nggih gede kok. Nggih, 500 juta. Enak pas nompol 500 yuto. Penak, saya pernah ngerasakan kok. Iya, pernah ngerasakan saya. 500 juta. Pulang, wah 500 juta. Tanpa perencanaan mau dipakai apa uang itu. Apakah mau dipakai investasi mesin, atau mau dipakai modal usaha, atau mau dipakai modal kerja, kedah dihitung. 500 juta itu berarti nyicilnya setiap bulan berapa, pokoknya berapa, sama bunganya berapa, dihitung semuanya. Kalau punya usaha, bisa enggak? Oh untungnya 10 juta, kok nyicilnya 20 juta, nah berarti enggak bisa. Untungnya 20 juta, nyicilnya 10 juta, oh enteng, ngoten, nggih. Jadi jangan sampai 500 juta pulang, besoknya pergi ke mall, terus lihat-lihat ada mobil baru dijual. Nah, pertama dilus-lus, wah apik banget iki mobilnya. Tanya ke salesnya, berapa ini Pak? 210 juta, wah. Sisa banyak ini 500. Nah, niku itu mulai mboten bener di situ. Pulang bawa mobil, nggih. Bulan pertama iso nyicil. Bulan kedua bisa nyahur. 3, 4 biasanya bulan ke-6, nah itu baru. Kalau usahanya udah, karena ini uang pinjaman harusnya dipakai semuanya untuk usaha. Kalau nanti sudah bertelur, mendapatkan keuntungan, baru keuntungannya itu yang dipakai. Bukan pokoknya langsung dipotong, dipakai untuk beli mobil. Bubrah pun. Nggak bisa mengangsur bulan ke-6. Nah, mobilnya diambil, sertifikatnya juga diambil oleh bank pun. Nggak? Jadi saya hanya titip, bisa disekolahkan, tapi hati-hati dengan kalkulasi, dengan perhitungan yang matang. Dihitung betul. Ya, pinjem gede maupun pinjem enggak gede, pinjem kecil sami mawon. Yen ra iso baliknya nggih abot. Nggih. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya masih ada satu acara lagi di Wonosobo. Nanti setelah dari Wonosobo, nggak tahu jam berapa, nginep di Solotigo, karena besok ke Sragen, Purwodadi, dan ke Blora, kemudian ke Semarang, kembali ke Jakarta. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Yang hadir di sini,
Satu aja. Ada yang apal? Ini pasti dari rumah udah siap-siap ngapal ke semua nih. Enggak apa-apa, angkat tangan yang apal Pancasila tapi saya tunjuk baru maju. Sebentar. Ya, yang paling belakang. Yang hitam. Pak, ya. Nggih, monggo. Ibu-ibu, ada yang apal Pancasila? Nggih. Ibu-ibu Jambon. Nggih. Nggih. Langsung dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Edi Samidin dari Pak Edi. Desa Kerasak. Pak Edi dari Kerasak. Edi. Oh, Pak Edi. Edi, iya. Edi, iya Pak. Edi. Iya. Pak Edi dari Ya, Kerasak. dari Kalibening Kerasak. Nggih. Mojo Tengah Wonosobo. Nggih, Pak Edi dari Kerasak. Langsung Pak Edi, satu. Ayo. Pancasila, satu. Ketuhanan Bentar. Dari awal, Pancasila, satu. Siap. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawarahan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Kroki Pak, maaf. Bapak Ibu, nggih, yen panjenengan lenggah teng mriku gampil. Kelihatannya mudah, tapi begitu naik panggung deket dengan saya, bleng hilang kabeh. Iku enggak sekali dua kali kayak gitu itu. Nggih, pun, matur nuwun. Nggih. Sepedanya mana Pak? Nggih niko. Terima kasih. Nggih. Semoga Bapak Jokowi selalu sehat. Nggih, amin. Berkah barokah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, tepangaken. Nggih, nenggo riyen. Nenggo Mas Edi seneng banget nih. Mas Edi, nggih, sepedanya niku jangan ditukar mobil. Itu yang mahal bukan sepedanya, tapi tulisan ini gue. Sepeda hadiah Presiden Jokowi yang mahal itu. Bukan sepedanya. Nggih. Tepangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanti, saya dari Desa Sendang Sari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Pak. Bu Dewi ya. Dari? Sendang Sari, Kabupaten Purwodadi, Purworejo, Pak. Dari Purworejo? Ya, Purworejo. Oh, nggih, mau tebih sangat nggih. Nggih. Langsung. Pancasila, satu. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat sepeda nggih, Pak? Dapat. Masa Mas Edi dapat panjenengan mboten pikantuk. Senenge.
Lho, teng pundi lenggahe mriko to, Pak? Lenggahe mriko. Nggih. Lho mriki ngoten kok. Nah, leres. Pun. Saking senenge menggok kleru terus. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.